Bab 22, Bencana Petir. Banyak orang mulai berasumsi atas kejadian ini. Hari yang tadinya terang tiba-tiba menjadi gelap. Para pedagang, toko, dan restoran menutup lapak mereka. Fenomena ini mengundang kekacauan yang tak terduga. Para ahli bela diri di seluruh alam fana keluar dari pengasingannya. Kota Liyuan yang lebih dekat dengan hutan larangan kini berubah mencekam. Energi kehancuran dari petir yang berderak di atas langit menekan makhluk hidup yang ada di bawahnya. Sementara hewan buas yang berada di hutan larangan lari terbirit-birit ke tempat persembunyiannya. Mereka ketakutan saat merasakan aura menakutkan dari petir di atas langit. Wu Cheng yang merasakan kalau dia akan menerobos keluar dari mutiara kehidupan menggunakan pikirannya. Aura besar masih terus mengelilingi dirinya. Setibanya di dasar kolam, Wu Cheng langsung mengambil dan memasukkan mutiara hijau ke dalam cincin penyimpanannya. Wu Cheng melompat keluar dari kolam, merasa kalau dia akan melewati bencana petir. Dia langsung keluar dari goa dan menjauh dari situ. Di dalam goa masih ada kebun tanaman spiritual yang ditanamnya sebelumnya. Jadi dia menjauh agar tidak merusaknya. Wu Cheng melompat dari pohon ke pohon dengan cepat. Setelah merasa cukup jauh, akhirnya Wu Cheng berhenti. Dia menatap ke arah langit dengan perasaan ngeri. Aura mencekam membuat bulu kuduknya berdiri. Dia kembali menguatkan tekadnya. Dia harus menjadi kuat untuk mencapai tujuannya. Datanglah, teriaknya dengan lantang. Di atas langit petir yang tadinya berderak ini mulai berkumpul. 7 elemen bawaan membentuk 7 warna mengeliling petir yang berwarna emas. Secara perlahan mulai menyatu membentuk sebuah petir multiwarna. Api, angin, air, tanah, logam, es, dan kayu. Pusatnya berwarna emas. Kini kekuatan destruktifnya semakin kuat. Aura pekat kini mengeluarkan tekanan yang begitu kuat. Hal ini membuat tekanan yang diterima Wu Cheng semakin kuat. Petir 8 warna kini mulai membentuk seutas tali ukuran paha manusia dewasa menyambar ke arah Wu Cheng. Bam! Bam! Wu Cheng menggunakan teknik kultivasinya untuk bertahan sekaligus menyerap esensi petir yang menyambar tubuhnya. Petir kedua. Bam! Ketiga, keempat, kelima. Sekarang kondisi Wu Cheng sangatlah memprihatinkan. Walaupun dia sudah bertahan sekuat tenaga, namun dirinya kini terluka parah. Bajunya semua sudah hangus. Bau daging bakar mulai tercium di sekitar. Sambaran petir mengakibatkan luka fatal pada tubuhnya. Banyak bagian tubuh yang terkoyak. Bahkan ada yang kelihatan tulangnya. Sorot matanya masih tajam. Walaupun Xia tidak tahu sampai berapa petir yang akan diterimanya. Awan kembali menggulung. Petir 8 warna kembali berderak. Bom! Bom! Sambaran petir ke-6. Kemudian ke-7. Pada titik ini, Wu Cheng embruk di tengah kawah yang sangat besar. Seluruh tubuhnya hampir hancur, menyisakan tulang yang masih utuh. Sementara awan hitam di langit masih belum usai. Pertanda bahwa bencana petir masih belum selesai. Jika Wu Cheng tidak mampu untuk menahan petir yang kesekian, bisa dipastikan kalau dia akan musnah. Surga seakan-akan tidak membiarkannya bertahan. Petir kembali menggulung di atas langit. Pertanda petir berikutnya akan menyambar. Sementara Wu Cheng yang sudah terbaring di tengah kawah menatap langit dengan marah. Dia seakan-akan memahami kalau langit tidak ingin membiarkannya hidup. Namun apa daya dirinya bahkan sudah tidak mampu untuk duduk, apalagi untuk menahan petir berikutnya. Darah segar mengalir dari luka-lukanya, wajahnya sudah pucat pasi. Pada detik ini, Wu Cheng kembali terpikirkan dengan ayah dan ibunya. Dia meratapi ketidakmampuannya. Dia kemudian teringat dengan gurunya. Hutang janji masih belum dia lakukan. Tapi dia harus menghadapi krisis seperti ini. Bagaimana dia harus menghadap gurunya nanti? Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Wu Cheng berusaha untuk duduk. Arki. Dia menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Wu Cheng duduk dan mulai menyerap sisa-sisa energi petir yang menyambar tubuhnya untuk memulihkan sedikit tenaganya. Walaupun dia harus mati, maka dia tidak boleh mati dalam keputusasaan. Kemudian, bam! Bam! Petir yang ke-8 kembali menyambar Wu Cheng. Kekuatan petir yang ke-8 sudah puluhan kali lipat kuatnya dari petir yang pertama. Wu Cheng terlempar sekitar 12 meter dari tempatnya sebelumnya. Kesadarannya sepenuhnya menghilang. Akhirnya dia pingsan. Tiba-tiba cahaya kebiruan keluar dari dalam tubuhnya. Ini adalah roh artefak dewa yang selama ini disembunyikan oleh ibunya pada tubuhnya. Ternyata ini adalah rahasia besar yang disembunyikan oleh Xia Ling pada anaknya. Bahkan Wu Zhong pun tidak mengetahuinya. Cahaya yang keluar dari tubuh Wu Cheng kini membentuk silut seekor naga berwarna biru. Dia melayang di atas tubuh Wu Cheng yang sudah terbaring tak sadarkan diri. Bocah yang pemberani. Namun berani saja tidaklah cukup.
Karena kamu telah bekerja keras untuk berkultivasi selama ini. Dan membantuku mengumpulkan energi untuk menyembuhkan diri maka. Anggap saja bantuan ini adalah balasan untuk kerja kerasmu. Ternyata selama ini roh artefak dewa yang berada di dalam tubuh Wu Cheng telah menyegel pusat energi Wu Cheng sehingga dia dapat menyerapnya untuk dirinya. Akumulasi energi spiritual yang diserap oleh Wu Cheng selama bertahun-tahun ternyata hampir semua dikonsumsi olehnya. Pada umur 14 tahun, Wu Cheng hanya mampu mencapai alam pembentukan tulang tingkat 2 saja. Ternyata semua itu terjadi karena ulah dari roh naga. Roh naga kemudian menyelimuti Wu Cheng dengan energi spiritualnya. Secara perlahan luka-luka menganga di tubuhnya mulai tertutup. Kejadian itu hanya terjadi dalam hitungan detik, roh naga kembali memasuki tubuh Wu Cheng. Petir yang ke-9 pun mulai kembali berkumpul di atas langit. Gemuruh petir sambil bersahut-sahutan. Secara perlahan siluet naga berbentuk petir 8 warna mulai meliuk-liuk di atas langit. Bahkan udara yang ada di sekitar terdistorsi oleh aura kuat dan mencekam. Energi kehancuran yang sangat pekat membuat seluruh kota yang berada di sekitar hutan larangan seperti berada di ambang kehancuran. Seluruh para ahli bela diri mulai berkumpul di kota Liyuan. Mereka membentuk aliansi untuk mencegah terjadinya bencana. Mereka masih fokus ke arah hutan larangan sebagai pusat dari fenomena ini. Banyak tanggapan dan komentar bergulir di antara setiap orang yang menyaksikan fenomena ini. Namun sebagian besar menganggap kalau ini adalah bencana. Namun orang-orang yang berpengetahuan juga menganggap kalau ini adalah bencana petir terobosan ranah kultivasi. Namun bencana petir ini sudah di luar dari pemahaman mereka. Seorang ahli bela diri tertinggi di alam fana pun hanya bisa mengundang 5 kali petir kesengsaraan. Namun ini sudah mau petir yang ke-9. Bahkan 7 elemen dasar pun menyelimuti petir kesengsaraan itu. Bukankah kalau begitu orang yang sedang mengalami petir kesengsaraan memiliki 7 elemen dasar? Bukankah ini sangat menakutkan? Bab 23, 8 elemen dasar. Oh, krak. Berkat bantuan energi yang melindungi tubuhnya, Wu Cheng akhirnya dapat melewati petir kesengsaraan yang ke-9. Namun dirinya yang tidak sadarkan diri masih terbaring di dalam kawah besar di area bagian dalam hutan larangan. Keesokan paginya, Wu Cheng membuka mata secara perlahan. Dirinya merasakan perasaan sakit di sekujur tubuhnya. Dia melihat sekeliling dan mendapati dirinya berada di dalam kawah yang sangat besar. Dia kembali duduk kemudian mengambil pil pemulihan langit tingkat sempurna dari dalam cincin penyimpanan pemberian gurunya. 15 menit menyerap khasiat pil akhirnya. Wu Cheng dapat memulihkan 50% kondisinya. Wu Cheng kemudian menyusuri ke dalam lautan energinya. Dia mendapati 8 bola energi berbagai warna di dalam pusat energinya. Ukuran semua bola energi di lautan energinya hampir sama besar. Namun bola energi berwarna biru keemasan sedikit lebih padat dari yang lainnya. Ini adalah elemen petir yang terbentuk berkat bencana petir yang dialaminya. Teknik kultivasi immortal ternyata mampu menyerap inti dari esensi petir yang menghantam tubuhnya. Setelah 15 menit mengamati lautan energinya, Wu Cheng melompat keluar dari dalam kawah. Dia segera menuju ke arah goa tempatnya berkultivasi. Dia berencana membersihkan diri sebelum pulang ke rumah. Fenomena bencana petir yang terjadi di hutan larangan menjadi topik yang menggemparkan di kota Liyuan bahkan juga di kota-kota sekitarnya. Berbagai kekuatan kelas atas mengunjungi kota Liyuan untuk memastikan siapa ahli bela diri yang muncul itu. Namun tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Sekarang kota Liyuan menjadi tempat berkumpulnya para ahli dari berbagai kekuatan. Tujuan mereka tentunya berbeda-beda. Ada yang berniat merekrut ahli yang muncul itu untuk bergabung dengan kekuatan mereka. Ada juga yang berniat menjalin hubungan dengan ahli tersebut. Bahkan tidak sedikit yang berniat menjodohkan putri mereka jika ahli yang muncul itu adalah seorang pemuda yang berbakat. Di kamar dagang pelangi. Bagaimana, apakah sudah ada informasi mengenai siapa yang melewati bencana petir di Ditan Larangan? Maaf Tetua Wang. Saya sudah menyelusuri hutan larangan bersama beberapa tim. Namun kami hanya menemukan kawah besar di area dalam hutan larangan. Saya yakin kalau tempat itu akibat dari petir kesengsaraan karena masih menyisakan aura kehancuran di sekitar lokasi. Setelah kami menyusuri tempat itu, kami masih belum menemukan petunjuk apapun. Banyak kekuatan lain juga menyusuri tempat itu namun belum juga membuahkan hasil. Ucap salah seorang kepercayaan Tetua Wang menjelaskan. Baiklah, kamu boleh pergi. Ucap pria tua yang dipanggil Tetua Wang. Ternyata fenomena terobosan Wu Cheng mengundang banyak perhatian berbagai kekuatan. Salah satunya adalah kamar dagang pelangi. Mereka mengutus anggota mereka untuk menyelidiki siapa ahli yang memiliki 8 elemen dasar itu. Mereka berniat menjalin hubungan dengan orang tersebut dan kalau bisa menariknya untuk bergabung dengan kekuatan mereka.
Memiliki seorang jenius seperti itu dapat meningkatkan kekuatan mereka ke depan. Namun faktanya, mereka tidak menemukan Wu Cheng karena dia dilindungi oleh energi siluet naga yang merupakan roh artefak dewa yang berada di dalam tubuh Wu Cheng. Selain efek penyembuhan dan perlindungan, Wu Cheng juga dilindungi oleh energi itu agar tidak dapat dideteksi keberadaannya di dalam kawah. Ternyata roh artefak itu sudah memprediksi kalau terobosan Wu Cheng akan mengundang banyak perhatian berbagai kekuatan. Jadi dia membuat segel energi untuk menyembunyikan keberadaan Wu Cheng di dalam kawah. Selesai Wu Cheng membersihkan diri, dia langsung menuju keluar hutan. Sesampainya di pinggir hutan, dia langsung menuju ke arah rumahnya. Dekat pinggiran hutan, Wu Cheng bertemu beberapa ahli bela diri yang keluar dari hutan. Namun tidak ada yang memperhatikan dirinya. Mereka menganggap kalau dia adalah pemuda yang sedang berkeliaran. Walaupun faktanya memang seperti itu. 15 menit berjalan ke arah utara kota Liyuan, akhirnya Wu Cheng tiba di depan rumahnya. "Ibu, aku pulang." Wu Cheng berteriak memanggil ibunya. "Chang'er, apakah itu kamu, Nak?" ucap Xialing dari dapur. "Ya Bu, ini aku pulang," ucapnya kemudian. Xialing keluar dari dapur untuk menemui putranya itu. Namun begitu melihatnya, dia sedikit tertegun di tempatnya. Dari pancaran aura yang dikeluarkan oleh Wu Cheng sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Postur tubuhnya mengalami sedikit perubahan. Harismanya juga semakin mempesona. Bahkan kulitnya lebih halus dari sebelumnya. Namun dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menghampiri Wu Cheng dan memeluknya. "Ibu." Chang'er malu kalau terus dipeluk oleh ibu, ucap Wu Cheng dengan canggung. Ternyata putra ibu sudah besar, bahkan sudah malu dipeluk oleh ibu sekarang. "Maksudnya bukan begitu, Bu." "Baiklah, tapi kamu harus mencari kekasih dan memperkenalkannya dengan ibu. Baru ibu tidak memelukmu lagi." "Ibu, bukankah itu tidak adil? Apakah mencari kekasih itu begitu mudah?" tanya Wu Cheng dengan sedikit kesal pada ibunya. "Hehehe. Baiklah, ibu tidak akan menggodamu lagi. Kamu beristirahat dulu. Ayahmu akan sebentar lagi pulang dari restoran yang baru dibukanya." Siang harinya, Wu Cheng makan bersama ayah dan ibunya. Hari ini juga keluarga Heng Mo bersama anak dan istrinya berkunjung di rumah Wu Jong. Heng Mo sekarang dipercaya oleh Wu Jong untuk menjadi manajer di restoran yang dibukanya, jadi segala urusan restoran ditangani oleh Heng Mo. Hubungan keluarga mereka juga semakin dekat. Bahkan sudah seperti saudara kandung. Hari ini mereka ke rumah Wu Jong karena diminta oleh Heng Lili untuk bermain ke sini. Selesai makan bersama, Wu Jong dan keluarga masih mengobrol santai di ruang tamu. Sementara para wanita sibuk dengan kegiatannya, menyisakan Heng Lili, Heng Mo, Wu Jong dan Wu Cheng di ruang keluarga. "Ayah, bagaimana dengan restoran yang ayah buka? Dari mana ayah mendapatkan daging hewan buas untuk dijual?" tanya Wu Cheng kepada Wu Jong di tengah perbincangan mereka. Akhir-akhir ini ayah beserta paman Heng kesulitan mendapatkan daging hewan buas dari para pemburu. Semenjak sebulan yang lalu, para pemburu tidak mau menjual hasil buruan mereka ke restoran kita. Ayah dengar kalau klan Han sengaja mempersulit para pemburu agar mereka tidak menjual kepada kita, ucap Wu Jong menjelaskan. Klan Han ya? Mereka benar-benar tercela, ucap Wu Cheng dengan geram. Sepertinya sudah tidak ada alasan untuk membiarkan mereka lagi. Wu Cheng kemudian menyerahkan cincin penyimpanan miliknya kepada Wu Jong. Di dalamnya terdapat banyak tumpukan daging hewan buas hasil buruannya. Kali ini dia membawa banyak daging hewan buas karena memiliki cincin penyimpanan. Jadi tidak ada daging buruan yang dia sia-siakan seperti sebelumnya. "Ayah, gunakan itu untuk kebutuhan restoran kita. Saya rasa itu cukup untuk kebutuhan 1 bulan ke depan."